Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan keterbagian dengan induksi matematika. Perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, buktikan bahwa Pn sama dengan N kali N plus 1 kali N plus 5 habis dibagi 3. Nah, yang pertama kita ingat bahwa langkah induksi ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah kita akan membuktikan bahwa pernyataan ini bernilai benar untuk N sama dengan 1. Maka kita ganti P1, N-nya kita ganti menjadi 1 semuanya. 1 kali, ini ya, 1 ditambah 1, kemudian kali 1 ditambah 5. Nah, kita kerjakan sama dengan 1 kali, ini hasilnya 2, kemudian ini 6. Berarti 1 kali 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, kita lihat soalnya adalah habis dibagi 3. 12 itu habis tidak dibagi 3. Habis ya, artinya 3 ini merupakan faktor dari 12. Maka langkah pertama terpenuhi atau benar bahwa N sama dengan 1 itu bernilai benar. Sekarang langkah yang kedua adalah kita asumsikan bahwa N sama dengan K itu bernilai benar. Tinggal mengganti nilai N menjadi K. Menjadi K kali K plus 1 dikali K plus 5. Nah, pernyataan ini kita asumsikan sebagai pernyataan yang benar. Nah, kita akan kalikan dulu bagian yang terdapat dalam kurung ya. Menjadi K kuadrat, K kali 5 ditambah 5K ditambah 1 kali K ditambah K, 1 kali 5 sama dengan ditambah 5. Kemudian K kali K kuadrat, 5 tambah 1 ya, 6K, kemudian ditambah 5. Kemudian K-nya kita kalikan ke dalam kurung menjadi K pangkat 3 ditambah 6K pangkat 2 ditambah 5K. Nah, ini adalah langkah yang kedua dari induksi matematika, di mana pernyataan ini kita asumsikan sebagai pernyataan yang benar ya. Maka K pangkat 3 tambah 6K kuadrat tambah 5K diasumsikan benar untuk habis dibagi 3. Nah, sekarang langkah yang terakhir, yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita akan menunjukkan bahwa pernyataan itu bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataannya menjadi N-nya kita ganti menjadi K plus 1 semua ya. Yang pertama K plus 1, kemudian kali N plus 1. Berarti di sini kalau ditulis berarti K ditambah berapa? K ditambah, nah, kita tulis di sini ya, karena K plus 1 plus 1. Kalau enggak di sini dulu. N ini kan dirubah menjadi K plus 1, maka K ditambah 1 tambah 1. Yang ini juga sama, K plus 1 plus 5, jadi K plus 6 gitu ya. Ini caranya. Nah, kemudian kita juga kerjakan dulu yang bagian belakang dulu. Ini tetap apa adanya dulu, K plus 1, kita hitung yang belakang, berarti K kali K sama dengan K kuadrat, K kali 6, berarti ditambah 6K ditambah 2 kali K, 2K ditambah 2 kali 6 ditambah 12, sama dengan K plus 1 kali K kuadrat ditambah, ini berapa? 8K ya, ditambah 12. Nah, kemudian kita kalikan dengan yang bagian depan. Yang pertama adalah K-nya dulu. Berarti K kali K kuadrat, K pangkat 3 ditambah 8K pangkat 2, K kali 12 ditambah 12K. Nah, yang belakang ditambah K kuadrat, 1 kali 8K ditambah 8K, 1 kali 12 ditambah 12. Kemudian kita hitung, berarti ini adalah K pangkat 3, 8K kuadrat ditambah K kuadrat, berarti ditambah 9K kuadrat, ditambah ini 12K, ini 8K, berarti ditambah 20K, ditambah 12. Nah, dari langkah yang ketiga ini, kita ingin memunculkan pada langkah yang kedua. Kita ingin memunculkan K pangkat 3 ditambah 6K kuadrat tambah 5K. Berarti di sini kan ada K pangkat 3 ditambah 6K kuadrat ditambah 5K. Nah, ditambah
Di sini kan ada 6K kuadrat, padahal sebenarnya atau aslinya kan ada 9K kuadrat. Berarti kurang berapa dari 6? Kurang 3. Nah, yang sebelah ini kan ada 5K, padahal aslinya kan 20K, berarti kurangnya ditambah 15K, kemudian ditambah 12. Nah, kemudian kita lihat lagi. K pangkat 3 tambah 6K kuadrat tambah 5K. Ini adalah hasil dari 5K ditambah 15K, hasilnya 20. Nah, sekarang lihat yang bagian belakang. Bagian belakang itu adalah bagian yang habis dibagi 3 semuanya. Ya enggak? Iya ya. Nah, ini maka kita keluarkan ya. Ditambah, nah 3 habis dibagi 3, 15 juga habis dibagi 3, 12 juga habis dibagi 3. Maka bisa kita keluarkan tiganya menjadi 5K ditambah 12 bagi 3, 4 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ini. K pangkat 3 tambah 6K kuadrat tambah 5K. Dari langkah yang kedua, dia adalah habis dibagi 3. Sama dengan dia ya. Ini. Dia habis dibagi 3. Kemudian yang ini. Depannya ada 3. Nah, 3 ini berarti otomatis dia juga habis dibagi 3. Nah, jadi langkah induksi di langkah yang ketiga terpenuhi, pernyataannya benar ya. Maka dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, pernyataan bahwa N kali N plus 1 kali N plus 5 habis dibagi 3 itu terbukti benar. Lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk semua bilangan asli N lebih dari sama dengan 1, buktikan bahwa N pangkat 3 tambah 2N habis dibagi 3. Sama dengan yang contoh sebelumnya, kita gunakan langkah yang pertama bahwa kita akan membuktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti ini kita ganti menjadi 1 semuanya. N pangkat 3 tambah 2N, berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. 1 pangkat 3 berapa? 1 ditambah 2 kali 1, 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 habis dibagi 3, ya enggak? Habis ya? Berarti pernyataan ini kita anggap sebagai pernyataan yang benar. Oke. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita asumsikan bahwa pernyataan ini benar untuk N sama dengan K. Berarti nilai N yang di soal kita ganti semua menjadi K. Menjadi K pangkat 3 ditambah 2K. Nah, di sini K pangkat 3 ditambah 2K ini kita asumsikan sebagai pernyataan yang benar ya. Nah, bisa diartikan bahwa 3 ini adalah faktor dari K pangkat 3 ditambah 2K. Atau cara membacanya, K pangkat 3 tambah 2K itu habis dibagi 3. Ini kita asumsikan benar. Nah, kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga adalah kita akan menunjukkan bahwa pernyataan ini benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi kita akan mengganti nilai N menjadi K plus 1. Yang pertama N pangkat 3. Berarti menjadi K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2N, berarti 2 kali K plus 1. Nah, kita akan kerjakan dulu yang pertama, K plus 1 pangkat 3. Ingat ya, bentuknya itu sama dengan A plus B pangkat 3. Hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 3 kali A kuadrat B ditambah 3 kali AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, kita sekarang masukkan ke dalam langkah penyelesaian kita. Kita gunakan yang rumus ini ya. Kita gunakan di K plus 1 pangkat 3. Berarti K plus 1 pangkat 3, K pangkat 3 ditambah 3 kali K kuadrat kali 1 ditambah 3 kali K kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. Kemudian ini ya, ditambah, nah ini kita kalikan. 2 kali K menjadi 2K, kemudian 2 kali 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat, kemudian ditambah lagi, ini kan 1 ya, berarti ditambah 3K, kemudian ditambah 1 pangkat 3 berapa? 1 ya, ditambah 2K
K ditambah 2. Kemudian jumlahkan yang variabel dan pangkatnya sama. 3K kuadrat, kemudian ditambah 2K ditambah 3K, berarti ditambah 5K. Kemudian ditambah 1 tambah 2, berarti tambah 3. Nah, kita akan memunculkan bagian ini. Bagian K pangkat 3 ditambah 2K. Dalam langkah 3, kita akan selalu memunculkan langkah yang kedua. Berarti langkah yang kedua kita tulis di sini. K pangkat 3 tambah 2K. Padahal aslinya kan adalah 5K. Ya. Nah, berarti ini tulis dulu 3K kuadratnya. Nah, ini kan aslinya 5K. Nah, baru ditulis 2. Berarti sisanya adalah 3K ditambah 3. Berarti ini K pangkat 3 tambah 2K. Nah, ini kita lihat yang bagian belakang. Ini semua habis dibagi 3, maka kita keluarkan angka 3-nya, sisanya kita tuliskan di dalam kurung. Nah, kemudian lihat lagi, K pangkat 3 plus 2K. Nah, sesuai dengan langkah yang kedua, ini asumsinya benar, maka K pangkat 3 tambah 2K, dia habis dibagi 3, gitu ya. Nah, ditulis dulu, ini adalah habis dibagi 3. Kemudian yang ini, otomatis ketika ada 3 dikali dengan yang di dalam kurung, maka dia juga habis dibagi 3. Nah, ini ya caranya untuk menyelesaikan keterbagian dengan induksi matematika. Langkah 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka soalnya pernyataan ini terbukti benar. Paham ya? Silahkan ditulis di buku tulis, ini materi matematika wajib, kemudian hasilnya wajib dikirimkan melalui WhatsApp pribadi ke Ibu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.